Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu mereka memasuki pintu batu, Hanli dan yang lainnya melewati lorong yang remang-remang dan tiba di aula yang sangat luas. Aula itu remang-remang, dan lampu minyak kuning tua tergantung di kedua sisi dinding. Di dalam lampu, minyak putih susu terbakar. Tidak ada asap, tapi bau manis samar memenuhi udara. Hanli menghela nafas panjang dan menatap yang lain. Ketika dia melihat bahwa mereka juga lega, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Tidak mudah untuk melarikan diri dari serangan gabungan dari dua kultivator alam Dewa Agung Surgawi Abadi. Jika batasan dibuka satu atau dua napas kemudian, semuanya mungkin akan musnah. Meskipun untuk sementara aman, ketegangan di hatinya tidak sedikit pun mengendur. Mereka tidak tahu tempat seperti apa ini. Jika bukan karena situasinya, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki tempat seperti ini. Menurutnya, tempat yang bisa disebut sebagai kawasan terlarang oleh klan besar biasanya memiliki arti khusus. Entah itu tempat yang menyembunyikan semacam teknik rahasia atau harta karun, atau itu adalah tempat yang menyegel sesuatu. Sebelumnya, Kayu Hantu dan Yin Su sangat gugup dengan tempat ini, seolah-olah mereka takut menghancurkan larangan di sini. Berdasarkan ini, kemungkinan besar kasus kedua. Mereka tidak berani tinggal lama di tempat yang sama, dan segera berpencar untuk menjelajahi aula. Seluruh lantai aula tertutup rapat dengan lapisan rune, saling silang. Itu sangat rumit, dan ada dua mural batu yang sangat panjang yang diukir di dinding di kedua sisinya. Adegan di mural sangat mirip dengan apa yang mereka lihat di gerbang istana, dan kebanyakan dari mereka adalah adegan berdarah dari pertempuran binatang buas yang aneh. Ada yang salah. Tidak ada jalan lain. Kami benar-benar diblokir di sini. Husan berjalan cepat ke ujung aula, dan setelah memeriksa sejenak, dia berbalik lalu berkata. Hanli mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa tidak ada lagi lorong yang mengarah lebih dalam ke aula di ujung aula. Seluruh dinding diukir dengan pahatan relief binatang humanoid raksasa, dan itu adalah yang ada di sisi kanan istana. Namun, binatang raksasa itu tidak lagi dalam posisi berjongkok seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu berdiri tegak. Kakinya tidak seperti manusia, tapi agak mirip dengan rusa merah. Ada lekukan yang jelas di sendi lutut, dan diukir dengan sisik hitam besar. Ada lingkaran aura jahat hitam pekat di luar. Dia mengangkat cakar tinggi-tinggi di satu tangan, dan kabut hitam pekat mengembun di tengah telapak tangannya. Di tangannya yang lain, dia memegang pedang besar yang tampak aneh. Dia meraung ke langit, dan aura keganasan primordial melonjak ke depan. Kita bisa melanggar pembatasan ruang di luar, tapi kita pasti tidak akan bisa menahannya lama-lama, kata si Chuan Kong dengan cemas sambil melihat sekeliling. Jangan khawatir, mari kita cari tahu di mana kita berada dulu. Mata Hanli menyipit saat dia berbicara. Ini terlihat seperti tempat pengorbanan. Lihatlah mural di sini, kata Weeping Soul Beast tiba-tiba. Semua orang segera menoleh dan melihat bahwa di bagian paling dalam dari dinding kanan, memang ada ukiran leluhur kuno dunia manusia yang mempersembahkan korban kepada dewa kuno. Satu-satunya perbedaan adalah ukiran di sini bahkan lebih megah dan berdarah. Persembahan korban adalah puluhan ribu makhluk dunia debu. Di antara mereka, ada iblis dunia debu yang tidak memiliki kesadaran spiritual tinggi, dan ada juga ras beradab seperti suku Cituo. Semuanya didorong ke dalam lubang seperti mangkuk. Di luar lubang itu ada binatang raksasa yang diukir di dinding. Ia merentangkan separuh tubuhnya dan berbaring di tepi mangkuk. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi keserakahan dan keganasan. Dibandingkan dengan suku Cituo di dalam mangkuk, terlihat bahwa tubuh binatang itu sangat besar. Panjangnya setidaknya 1000 meter. Hanli melihat lubang berbentuk mangkuk dan mengerutkan kening.
Dia mundur beberapa langkah dan melihat depresi aneh di tanah. Dia melihat bahwa rune di tanah tampak tidak teratur, tetapi kenyataannya, semuanya terjalin dan berkumpul di depresi yang lebarnya hanya beberapa meter. Ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Bai Lian telah menghabiskan banyak energinya. Lihat depresi ini. Bukankah itu terlihat seperti mangkuk terbuka? Mirip dengan lubang pengorbanan di lukisan dinding. Kata Han Li setelah merenung sejenak. Sekarang kamu menyebutkannya, memang terlihat mirip. Hanya jauh lebih kecil. Sepertinya ini benar-benar tanah pengorbanan. Mungkinkah benda di dinding itu adalah? Si Chuang Kong berkata setelah memeriksanya dengan cermat. Aku khawatir benda itu disegel di sini. Itu sebabnya suku 9 Neter menyebut tempat ini tanah terlarang. Han Li mengangguk. Tidak heran suku 9 Neter tidak mengizinkan orang untuk bertarung di sini. Mereka takut segelnya akan rusak dan benda itu akan dilepaskan. Husan tiba-tiba mengerti. Pada saat ini, lantai aula tiba-tiba berguncang, dan terdengar suara gemuruh dari luar. Mereka sudah mulai membuka segelnya, kata Dewi Ping Sol. Setelah jeda singkat, Han Li berkata, pada saat seperti ini, tidak ada jalan keluar bagi kita. Melihat ras 9 abis mewaspadai binatang raksasa ini, kita harus menemukan cara untuk melepaskannya, mungkin itu akan memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Mendengar ini, ekspresi jiwa menangis sedikit berubah. Jejak keraguan melintas di matanya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Anak muda Li, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Saya sudah ingat benda apa ini. Setelah dilepaskan, saya khawatir Anda akan menjadi orang pertama yang mengalami bencana, apalagi para pengejar kami. Saat Han Li hendak mengatakan sesuatu, suara si King Hou bergema di lautan kesadarannya. Kamu tahu apa itu? Han Li bertanya dengan ragu. Pernahkah kamu mendengar tentang Xuan Ni? Jawab si King Hou. Apa ini? Han Li bertanya dengan sedikit bingung. Xuan Ni adalah makhluk yang telah ada di dunia debu sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa itu adalah monster yang terkondensasi dari sumber energi yin dunia debu. Kekuatannya sangat besar dan tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Banyak ras di dunia debu masih memujanya hingga hari ini. Adapun mengapa disegel di sini oleh 9 suku Neter, saya tidak tahu. Saya hanya mengingatkan Anda dari niat baik. Pada akhirnya, Anda harus membuat keputusan. Si King Hou tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mengatakan ini. Tuan, jiwa yang menangis melihat bahwa Han Li linglung dan dengan cepat memanggil. Tatapan orang lain melesat ke arahnya serempak. Jelas, setiap orang secara bertahap menjadi terbiasa menerima bimbingannya dan membiarkannya membuat keputusan. Han Li merenung sejenak dan berkata seolah-olah dia telah mengambil keputusan, ini masalah hidup dan mati. Kita tidak bisa terlalu peduli. Tidak peduli apa yang ada di sana, mari kita lepaskan dulu. Di luar aula, suara gemuruh menjadi semakin intens. Pohon hantu dan Yin Su tampak gelisah saat serangan mereka menjadi lebih berat. Segel ini sangat rumit. Dengan kekuatan kita saat ini, kita mungkin tidak dapat memecahkannya tepat waktu. Mari kita lihat apakah kita dapat memecahkannya melalui formasi, kata si Chuang Kong dengan cemberut. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo berpisah. Han Li mengangguk, setuju dengan pendapat si Chuang Kong. Semua orang mulai mencari basis dan poros formasi. Cahaya ungu melintas di mata Han Li saat dia mengaktifkan mata iblis dari 9 dunia bawah untuk memeriksa altar di depannya. Di bawah mata iblis, dia bisa dengan jelas melihat setiap detail dari lubang pengorbanan. Tidak lama kemudian, dia memperhatikan bahwa di altar pengorbanan yang tampak datar, sebenarnya ada banyak pola yang seperti cacing tanah, dan menutupi seluruh permukaan altar dengan padat. Polanya berantakan dan tanpa urutan apapun, dan sepertinya itu bukan tanda jimat yang tidak diketahui. Cekungan di altar dipenuhi dengan sesuatu yang seperti lumpur berwarna hitam.
Di dalam lubang pengorbanan, ada juga pola padat yang membentuk pola yang terlihat seperti nyala api. Han Li memeriksanya untuk waktu yang lama. Setelah memastikan tidak ada kelainan, dia mengalihkan pandangannya ke mural di sekitarnya. Bahan dinding batu tidak berbeda dengan dinding. Setelah lama mencari, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Apakah kalian menemukan sesuatu? Husan berjalan kembali dari sudut aula dan bertanya. Si Chuang Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa pola di tanah, tetapi tampaknya terputus-putus dan tidak teratur. Seharusnya hanya digunakan untuk dekorasi dan bukan semacam batasan. Han Li mengangkat kepalanya dan melihat kubah di atasnya. Dia melihat pola melingkar yang lebih besar dari yang sebelumnya. Ada total 7 lapisan, dan setiap lapisan memiliki serangkaian rune yang terukir di atasnya. Di tengah pola itu ada pilar hitam. Lihatlah, hati Han Li tergerak dan mengingatkan mereka. Mendengar ini, semua orang mendongak satu demi satu. Sepertinya ini formasi pembatasan spasial, kata si Chuang Kong saat matanya berbinar. Kakashi, apakah kamu mengenali ini? Hu San bertanya. Si Chuang Kong tidak mengatakan apa-apa. Alisnya dirajut erat seolah-olah dia telah tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, formasi pembatasan ini dibagi menjadi 2 bagian. Pembatasan ini dibagi menjadi 2 bagian. Dari tata letak keseluruhan, ini agak mirip dengan formasi pengasingan kosmik alam iblis kita. Terlebih lagi, dari rune di atasnya, itu mirip dengan rune spasial yang terekam dalam formasi rahasia dunia debu. Itu harus menjadi formasi serupa di dunia debu. Adakah yang bisa kita pelajari darinya? Han Li bertanya. Aku tidak terlalu yakin. Meskipun ada beberapa kesamaan, perbedaannya juga sangat jelas. Ada banyak rune api dalam formasi pembatasan ini, tapi aku masih belum tahu kegunaannya untuk apa. Si Chuang Kong ragu-ragu. Saat dia berbicara, suara keras datang dari luar, dan kaki semua orang gemetar. Tidak ada waktu untuk menebak. Silakan dan coba saja. Jika tidak berhasil, maka kita akan menunggu reruntuhan kegelapan memecahkan formasi. Saat itu, kami akan bertarung sampai mati dan mencoba meminjam kekuatan mereka untuk menghancurkan segel di sini. Han Li berkata dengan tenang. Oke, maka tolong dengarkan saya untuk saat ini dan bantu saya mengaturnya. Si Chuang Kong mengangguk. Semua orang dengan cepat menanggapi dan mulai mengambil Evil Taking Inkstones dan platformasi dari tangan si Chuang Kong. Mereka mendengarkan perintahnya dan mulai mengaturnya di lantai aula. Saat lantainya tertutup batu hitam, dia memerintahkan semua orang untuk mulai menatahnya di kubah. Selain perintah sederhana si Chuang Kong dan suara langkah cepat semua orang, hanya ada gemuruh dari luar. Suasananya sangat menyedihkan. Setelah selusin napas, disertai raungan yang menyebabkan hati Han Li dan yang lainnya bergetar hebat, Yin Su dan kayu hantu akhirnya memecahkan barisan di luar. Sedikit lagi, cepat. Dahi si Chuan Kong berkeringat saat dia menggertakkan giginya. Sudah terlambat. Kalian terus mengatur, aku akan memikirkan cara untuk mengulur waktu. Bai Lian berdiri dan berkata dengan suara berat. Tuan, saya tidak bisa membantu banyak di sini, saya akan pergi dengan rekan Bai Lian untuk memblokir mereka. Jiwa menangis juga berkata, terlalu berbahaya bagi kalian berdua untuk pergi seperti ini, mereka adalah kultivator ranah Zenith Heaven. Jika di luar, aku khawatir satu pikiran saja sudah cukup untuk membunuhmu. Tangan Han Li tidak berhenti bergerak saat dia berkata dengan cemberut. Jika kita tidak memblokir mereka, mereka akan menyerbu masuk sebelum kita melepaskan benda itu. Pada saat itu, kita akan benar-benar menjadi bebek. Sebelumnya, ketika pendeta naga obor dihancurkan oleh Xiao Jinhan, aku hampir gagal karena serangan balik dari aura burukku. Terima kasih kepada Pil Taiyi rekan Daois Li, kali ini saya ditangkap ke tempat gelap,
dan terima kasih kepada rekan Daois jiwa menangis karena telah menyelamatkan saya, Bai Lian, telah mati 2 kali. Kali ini, mari kita lihat apakah hidupku sulit atau tidak. Tuan, jangan khawatir. Lagi pula, saya adalah pembantu terpercaya penguasa dunia bawah. Saya tidak berpikir mereka akan berani membunuh saya. Dengan saya dan rekan Bai Lian, kita dapat mengulur waktu, jiwa menangis berkata yakin. Hati-hati, hindari konfrontasi langsung, kata Han Li dengan tatapan rumit di matanya saat mendengar ini. Bai Lian dan Wi Ping Sol saling memandang, dan sosok mereka melintas pada saat bersamaan, terbang keluar dari aula satu demi satu. Di alun-alun kecil di luar aula, sosok kayu hantu dan Yin Su bergegas mendekat dan bertabrakan dengan bola api hitam besar. Suara ledakan keras terdengar. Bola api besar itu meledak, menyemburkan sejumlah besar hujan api seperti meteor. Di bawah tirai api, sebuah perisai besar berwarna hijau dan hitam tersebar menjadi tanaman rambat hantu yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat ditarik kembali ke lengan kayu hantu. Kamu orang pemberani yang tidak tahu hidup dari mati, apakah kamu tahu di mana ini? Beraninya kau bersikap kejam di sini. Kayu hantu memandangi keduanya yang bergegas ke alun-alun dan memarahi dengan dingin. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Yin Su dengan cepat melihat sekeliling lalu berkata. Bai Lian tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan membentuk segel tangan dengan jari-jarinya. Setelah melantunkan beberapa patah kata, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dantiannya. Dengan raungan yang menyayat hati, cahaya merah terang seperti magma menyala di dantiannya, pecah menjadi retakan merah cerah yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, gumpalan api hitam muncul dari retakan di tubuhnya, bercampur dengan asap hitam tebal yang mengepul, menutupi langit dan menutupi bumi. Segera, seluruh alun-alun kecil diselimuti asap hitam. The Weeping Soul Beast melesat ke samping saat melihat ini. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya saat dia melangkah maju dan mengeluarkan raungan yang benar-benar tidak sesuai dengan penampilannya. Raung. Dengan raungan, cahaya hitam di permukaan tubuhnya mengalir deras, dan matanya menjadi merah darah. Tubuhnya membesar dengan cepat, dan segera dia berubah menjadi kera hitam raksasa yang tingginya lebih dari 300 meter. Rambut hitam di sekujur tubuhnya berdiri seperti jarum baja. Dia memiliki tanduk di kepalanya, dan taringnya terlihat. Kulit dan daging di antara alisnya terbelah, memperlihatkan mata setan merah darah ketiga. Ada juga 3 taji tulang hitam yang menonjol dari punggungnya, dan Yin Qi di sekelilingnya menindas. Yu Luo, kamu pengkhianat. Guru sangat menyukaimu dengan sia-sia. Kamu benar-benar mengungkapkan tubuh asli Sing Beast untuk orang luar. Ini tidak bisa dimaafkan. Wajah Gui Mu suram saat dia menegur dengan marah. Begitu suaranya jatuh, terdengar raungan keras di atas kepalanya. Di kedalaman asap hitam tebal, tampaknya ada sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang saling membombardir, meledakkan semburan petir. Dalam asap dan kilat, sosok naga lilin hitam besar samar-samar terlihat. Itu dikelilingi oleh Ye Fire dan perlahan berputar di udara, menghalangi aula di belakangnya. Karena tubuhnya terlalu besar, punggung naga dan Void Restriction di atasnya saling bergesekan dengan keras, menyebabkan percikan api dan raungan. Mereka yakin kita tidak berani menghancurkan Restriction, jadi kita tidak bisa bertarung dengan bebas. Itu sebabnya mereka berani lancang. Penatua kayu hantu, pergi dan batalkan pembatasan di area terlarang, Yin Su mencibir. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kayu hantu terkejut dan dengan cepat berkata, mereka sudah menerobos masuk. Apa gunanya pembatasan di luar? Itu hanya akan membuat tangan dan kaki kita terikat. Jika kita menyerang terlalu keras dan secara tidak sengaja menyebabkan pembatasan runtuh,
itu dapat menyebabkan reaksi berantai dan langsung menghancurkan segel di dalamnya. Lebih baik bagi kita untuk membatalkannya sendiri dan mengakhiri pertempuran dengan cepat, kata Yin Su dengan wajah muram. Tapi ini, kayu hantu masih agak ragu-ragu. Kamu tahu inti dari formasi. Ambil token 9 neter dan cepat pergi. Ini bukan lagi masalah apakah kamu dan aku akan dihukum atau tidak. Jika kita menunda pengaturan Tuan Domain, kita akan mati 10.000 kali, tegur Yin Su. Ketika kayu hantu mendengar ini, dia dengan keras menghentakkan kakinya, berbalik, dan bergegas ke sudut alun-alun tanpa menoleh ke belakang. Karena kami akan mati 10.000 kali, maka kami akan mengubah tulangmu menjadi abu, penjara gelap. Yin Su meraung dan aura di tubuhnya naik lebih dari beberapa kali. Cahaya hitam menyala di bawah kakinya dan bayangan hitam besar yang seperti tinta dengan cepat mengalir keluar, menutupi langit dan menutupi bumi. Bayangan bumi menyapu, dan bayangan langit menutupi. Itu seperti wajan besar, menutupi seluruh alun-alun dan void di atasnya. Bailian dan Weeping Soul Beast, yang telah mengungkapkan tubuh asli mereka, sepertinya tiba-tiba ditarik ke dalam void lain. Dalam sekejap, tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, dan panca inderanya hilang. Mereka bahkan tidak bisa merasakan aura dunia. Setelah beberapa saat, lapisan cahaya yang menyelimuti bagian luar istana menghilang, dan bayangan gelap yang begitu tebal sehingga tidak dapat dibubarkan, meraung dan dengan cepat meluas. Pada saat yang sama, terdengar suara lembut di aula, diikuti dengan suara roda gigi berputar. Han Li dan dua lainnya mengelilingi lubang pengorbanan dan melihat ke atas kepala mereka. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka melihat bahwa lapisan rune melingkar di kubah mulai menyala dengan cahaya hitam, dan mereka mulai memutar cincin demi cincin. Pilar batu di tengah mulai turun sedikit demi sedikit. Kiang, sebuah suara terdengar. Pilar batu yang turun dan altar di bawah, yang satu menonjol dan yang lainnya cekung, tertanam di lubang pengorbanan. Dengan suara roda gigi berputar, aura jahat hitam pekat yang tak terbandingkan naik dari tanah, dan seluruh lantai aula terendam di dalamnya. Ketika Han Li dan yang lainnya melihat ini, mereka tanpa sadar menghindarinya. Kemudian, seluruh ruangan batu mulai bergetar hebat, dan Evil Taking Inkstones bertatahkan di tanah dan kubahnya menyala. Di aula redup, itu seperti bintang, dan rune di tanah juga mulai menyala. Pada saat ini, suara yang terdengar seperti nafas binatang buas keluar dari suatu tempat di aula. Sepertinya ada yang salah. Han Li mencium jejak aura aneh lalu bergumam. Saat si Chuan Kong dan dua lainnya melihat ini, ekspresi mereka juga menjadi tegang. Mata Han Li berkilat, dan dia melihat relief yang terukir dengan gambar Suan Ni di dinding di belakang Hu San tiba-tiba bersinar terang. Sepertinya api merah telah menyapunya, dan lapisan kabut-kabur muncul di permukaannya. Ini membuat orang sulit untuk melihatnya dengan jelas. Dalam keadaan kesurupan, dia merasa seolah-olah binatang aneh yang diukir di dinding telah hidup kembali. Mereka gemetar, dan adegan mereka saling melahap menjadi lebih jelas. Tengkorak-tengkorak yang ditumpuk seperti gunung itu juga bergetar tanpa henti. Sepertinya akan jatuh ke lantai aula setiap saat. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat mata relief Suan Ni di dinding tiba-tiba menyala. "Hu San, cepat minggir!" teriak Han Li. Hu San tidak ragu-ragu. Dia memiringkan kepalanya dan menghindar ke samping. Kemudian, suara menusuk udara terdengar saat terbang melewati telinganya. Bola api merah seukuran kepalan tangan dan bola api hitam pekat terjalin satu sama lain saat mereka terbang keluar dari rongga mata patung. Mereka kemudian bertabrakan dengan pilar batu yang menggantung dari langit-langit. Kedua bola api memercikkan banyak percikan api pada saat bersamaan. Kemudian, mereka berputar di sepanjang pilar batu hitam dari kiri dan kanan. Sepertinya dua ular berapi melingkari pilar batu.
Salah satu naik ke langit-langit aula, dan yang lainnya merayap menuju altar di tanah. Pola sihir di tanah menyala kemanapun mereka pergi. Han Li dan yang lainnya bingung saat melihat pemandangan ini. Cahaya hitam meletus di atas kepala mereka, dan beresonansi dengan cahaya merah di tanah. Sepertinya api padang rumput telah dinyalakan di bawah tirai malam yang gelap gulita. Serangkaian suara gemuruh datang dari tanah, dan cahaya merah di tanah menjadi semakin kuat. Kemudian, gelombang panas terik mulai naik dari tanah. Altar yang terhubung ke pilar batu berguncang dengan keras, dan retakan muncul di tanah di sekelilingnya. Kemudian, tanah menjadi tidak stabil, dan mulai runtuh. "Hati-hati!" Han Li berteriak dengan suara rendah. Kemudian, dia melayang di udara. Si Chuan Kong dan Hu San juga bersinar dengan cahaya pelarian, dan terbang ke udara. Mereka bertiga mengerutkan alis mereka, dan melihat ke bawah, tanah dari seluruh aula mulai terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, potongan-potongan ini pecah seperti gumpalan es di sungai, dan mulai berjatuhan. Dan, sebuah lubang besar muncul di bawah tanah. Itu diperpanjang untuk jumlah mil yang tidak diketahui. Sinar cahaya berkedip-kedip di dalam lubang. Separuh dari api merah dan separuh lainnya dari api hitam menyatu satu sama lain, dan terbakar dengan ganas. Ada pilar batu tebal yang mengarah ke kedalaman tanah di bawah pilar batu yang terhubung ke altar. Serangkaian pola sihir kuno terukir di permukaan pilar ini. Selain itu, seluruh pilar telah berubah menjadi merah karena panasnya api bawah tanah. Sinar ungu melintas di mata Han Li. Dia kemudian membuka mata ajaib rahasia ke-9, dan menatap ke bawah. Dia melihat ada jejak hukum api di tengah-tengah api merah dan hitam. Dia juga bisa merasakan semburan intens Karmic Fire Evil Ki. Terlebih lagi, sepertinya ada rantai merah yang terjalin di kedalaman nyala api. Mereka berkelok-kelok di sekitar pilar batu. Selain itu, tampaknya ada bayangan samar yang berkedip di bawah lapisan rantai yang terjalin. Han Li asyik dengan adegan ini. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut, dan tubuhnya melayang ke atas secara refleksif. Kemudian, dia menabrak kubah aula. Di lubang bawah tanah, kobaran api tiba-tiba meletus seperti gunung berapi, melonjak dengan ledakan. Raung! Telapak tangan yang besar dan menyeramkan keluar dari api bersamaan dengan raungan yang menggetarkan hati. Kemudian, itu membuat gerakan mencengkeram dalam kehampaan, dan meraih tempat Han Li berdiri beberapa saat yang lalu. Kemudian, jatuh ke tanah di tepi lubang. Telapak tangan itu panjangnya lebih dari 1000 kaki. Sepertinya itu dilemparkan dari batu halus atau batu besi. Permukaan telapak tangan itu ditutupi dengan batu hitam yang tajam dan menonjol. Apalagi permukaan batu-batu itu tertutup duri tajam. Selain itu, lapisan api hitam yang sangat padat berkelok-kelok di sekitar permukaannya.